pembahasan sampai dengan persetujuan program umum pengurus orari lokal Bojonegara untuk periode berikut ya, 2019 sampai 2022. Acara ini nanti dipandu oleh Pak Tommy, MTP, cuma sebagai pengantar. Silakan Anda buka halaman 13 sampai sekian. Di sana steering committee sudah memaparkan program umum untuk 3 tahun yang akan datang. Layaknya sebuah program, steering committee sudah membantu memberi pengantar tentang keadaan umum dari Bojonegara, kemudian permasalahan umum, kemudian sasaran. Yang dibaca tolong masalah programnya itu sendiri. Saya percayaannya ini pengalaman baru buat saya. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Ketua Umum Sidang, kita sekarang akan membahas rancangan program kebijaksanaan umum orari yang akan datang. Semua sudah ada di bundel materi mulai dari halaman 13 sampai 24. Mohon itu dibaca. Barangkali tidak bisa detail, tapi barangkali tadi sudah dipetakan itu mana yang lebih penting untuk diprioritaskan ditanggapi. Silakan. Sekarang tadi 1 sudah, kemudian kita ke nomor 2 sekarang, pandangan umum atas rancangan program tersebut. Barangkali ada yang mau disampaikan. Sudah kan menyambut itu bagaimana, sudah tergambarkan di sini atau belum? Tadi Ketua Daerah Jawa Barat dengan jelas bahwa ingin meningkatkan kompetensi keamatiran. Nah, ini mungkin harus diterjemahkan oleh apakah di bidang organisasi atau di mana. Ini sudahkah tercover atau belum? Kalau belum tercover, coba ini dielaborasi bagaimana meningkatkan kompetensi keamatirannya, apakah lebih banyak QSO atau karena kalau mengacu ke era digitalisasi, apalagi mungkin anak-anak sudah biasa mengenal industri generasi 4.0, berarti harus paperless, berarti tanpa menggunakan sama sekali kertas. Nah, dampak dari itu tentu ada dampaknya, ada yang harus ditinggalkan, bisa ditinggalkan seperti daftar ke lokal dan lain-lain. Apalagi terus yang mendengar fungsi lokal, apakah akan seperti dulu dalam era digitalisasi yang saya tangkap dari Pak Wawan tadi, seolah-olah fungsi lokal itu untuk perpanjangan dia dan lain-lain itu akan oleh sendiri. Nah, itu sudah siapkah kita? Itu mungkin tambahannya. Sudahkah itu di cover di dalam untuk rencana kerja tahun 2019 ke depan itu saja mungkin tidak apa sudah apa atau belum. Jadi tolong kita pikirkan bersama bagaimana meningkatkan kompetensi keamatan. Saya masih bingung apanya. Sekretariat itu ini ada keluar bagaimana supaya kita bisa berkumpul di sekretariat itu kan. Nah, ini dikeluhkan kayak ada terhadap sekretariat itu ada yang nggak peduli gitu. Padahal kegiatan dari amatir radio itu ada kita selain kita pendaftaran ulang segala macam, membayar iuran, itu ada kegiatan amatir yang dari dulu belum dilaksanakan, yaitu ada suatu ruangan yang untuk kegiatan keamatiran, dan ruangan itu sebetulnya harus ada satu ruangan, ada peralatan, sehingga kita kalau membuat percobaan tidak usah ke tempat masing-masing, ke ruangan teman-teman, bisa kumpul di situ. Jadi kegiatan amatir misalnya membuat kita belajar dasar-dasar keradioan, ada lab-nya, ya ada lab-nya, dan bisa disampaikan situ, sehingga kita pasti teman-teman akan banyak datang ke sekretariat. Dan mungkin
usulan saya, jadi sebaiknya yang dinaikkan dengan 50.000 setahun. Iya, minimal ya, minimal 100 mungkin, minimal. Kalau seandainya ada ini nanti kita forum, ya mungkin saja 100, 200 dan seterusnya. Tapi minimal 100. Ya, ditambah dulu. Saya ingin Satriwan Kita Eko Rizky menanggapi masukan dari Pak Haji Nene mengenai iuran yang per tahun 50.000. Kalau per tahun 50.000, sekarang ini sudah 5 tahun ya, sudah berjalan ya. Jadi kalau per tahun 50.000 per 5 tahun berarti 250.000 dong. Ya. Dan kalau itu dinaikkan lagi berarti 5 tahun jadi 500.000 per anggota. Mengingat betul-betul susah. Mengingat merekrut anggota untuk di lokal Bojonegara aja saat ini yang saya rasakan agak sulit. Ya, agak sulit. Kemudian kalau seandainya biayanya dinaikkan lagi, untuk memperpanjang izin amatir radionya, mereka mungkin akan berpikir lagi. Jadi secara pribadi saya menyarankan untuk sebelum sidang nanti sebaiknya biaya perpanjangan izin amatir radio untuk lokal Bojonegara kalau bisa tidak perlu dinaikkan. Mengingat kalau dikurangi nggak usah. Mengingat lokal Bojonegara ini kita punya aset, punya kontrakan, betul nggak? Ya, Bojonegara itu punya kontrakan, setidaknya per tahunnya masih ada uang masuk. Kalau kita bandingkan dengan lokal-lokal lain. Oke. Itu saja. Anggota masih tidak sakti atau blank sama sekali. Nah, dimohon ada sosialisasi dari organ ke organ, dari organ nanti ke anggota. Tapi saya menginginkan sosialisasi ini dengan bahasa awam. Kebanyakan dari ya 100% mungkin bisa 60 atau 70% mereka yang kurang mengerti. Bukan berarti mengkonsentrasikan tidak percaya model, tidak sih. Cuman untuk dimengerti dan supaya mengerti. Tapi saya tadi dapat keterangan dari kabinetnya Partai Jabar Pak Agus bahwa Permen 17 itu ternyata masih ke sosialisasi. Jadi masih belum paten, belum permanen. Nah itu untuk kita pikirkan ke depan. Disebutkan call-sign-nya Pak. Saya anggota pemula YC1 Bravo Foxtrot Papa menanggapi sekretariat yang saya rasakan selama ini. Tadi juga dari Bapak Ketua Pak Momon, jangan sampai anggota itu datang hanya memperpanjang call sign yang selama ini saya lakukan seperti itu. Kenapa hal itu terjadi? Karena sekretariat Bojonegara yang saya rasakan itu bukan seperti sekretariat organisasi hobi, tetapi lebih seperti kantor kecamatan. Barang, wahana. Jadi, kalau saya datang ke sana, itu rasanya asing. Seperti itu. Padahal kita ini organisasi hobi. Saya mendukung tadi pernyataan Bapak yang saya lupa tadi kolsanya. Yang saya bayangkan, yang namanya sekretariat itu seperti yang lalu-lalu tuh, ada satu sudut di mana di sana itu ada instrumen yang sulit anggota-anggota untuk memilikinya. Misalnya ada spektrum analyzer, ada frekuensi counter, ada oscilloscope, apa yang bisa digunakan oleh anggota semuanya. Mungkin di sana ada operator yang bisa membantu, sehingga dari sisi teknis misalnya bisa bereksperimen di rumah, kemudian untuk menyempurnakannya bisa datang ke lokal, bisa berdiskusi di sana. Kalau yang saya rasakan sekarang di sana kan hanya seperti mengurus administrasi saja. Saya dengar memang ada beberapa kegiatan, ada beberapa malam
Itu tapi untuk anggota yang seperti saya yang kurang gaul lah, agak sulit misalnya untuk di sana. Sehingga kalau misalnya tadi usulan Bapak Ketua bahwa sekarang ini lokal itu fungsi administrasinya dikurangi sehingga fokus pada kegiatan hobinya, ya kegiatan club stationnya, mohon ke depan mungkin lokal itu tata letak dan kegiatannya lebih tidak seperti kantor kecamatan, tapi lebih ke club stationnya yang lebih tonjolkan. Saya kira itu. Terima kasih. Iya. Oke, dari Yonggi, Charliwan Bravo Foxtrot Papa. Kosennya Pak? Charliwan Mike Zulu Alpha. Usul, saya kenal baik dengan Pak Musye, sudah pernah ngobrol gimana kalau ada perpustakaan seperti yang sebelumnya diusulkan, ada satu ruangan atau tata letak adanya perpustakaan, karena literasi akan menjadikan kita plus 1 gitu. Di samping hal-hal lain tadi yang diusulkan oleh teman-teman. Keduanya mengenai parkiran di Bojonegara. Saya tidak tahu persis 500 meter termasuk ke belakang apa tidak. Jadi kalau kita masuk ke lokal itu memang agak susah parkir. Jadi dua hal itu yang saya usulkan, tata letak direnovasi dan ada ruang perpustakaan, di antaranya itu outdoornya yang ice kitchen mengenai orari gitu. Tapi parkirnya relatif gampang, motor maupun gampang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Ketua, silakan. Baik, sesi ini adalah perumusan program umum yang akan diamanahkan kepada calon ketua dan DPP terpilih nanti. Jadi usulan-usulan tadi itu menjadi tugas tim perumus, karena itu teknis. Yang namanya umum itu target, pengen enak, pengen lancar, pengen bahasa itu akan dituangkannya nanti di program kerja. Tapi di bahasa redaksi yang akan kita putuskan, kita menyerahkan pada tim perumus pasca persidangan ini untuk mencari kalimat yang sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh para pembicara tadi. Dari banyak hal usulan, kalau saya boleh menambahkan, ini yang tahu konsep ini kan SC menyaring dari Pak DPP dan pengurus. Jadi saya itu hanya membaca dari petikan yang disajikan ini. Misalnya Bapak EOU mengusulkan masalah digital, itu sudah tercermin di bidang sekretariatan, di mana ada program untuk membangun unit di sekretariat lokal, unit pelaksana teknis tentang itulah online-onlinean gitu, mungkin perangkapnya, IT-nya. Jadi akan harus memberikan jasa pelayanan kepada anggota, khususnya Bojonegara, ya di luar Bojonegara juga boleh, untuk memandu atau gimana ya, anggota yang daftar apa tengati pencet-pencetnya itu datang aja ke lokal. Nanti teknisnya online gimana? Tapi kekhawatiran Pak Wawan tadi, saya kira kita tetap punya pengikat dengan pemerintah. Jadi tidak ujuk-ujuk masyarakat biasa daftar izin, kemudian izin keluar tanpa pengetahuan warari, itu tidak mungkin. Karena di peraturan perundangan itu sudah jelas, satu-satunya wadah keamanan itu ada satu, warari. Jadi harus tercermin di dalam mekanisme perizinannya. Orang nyelonong daftar melalui online tanpa ada kategori channel, rekomendasi atau apa. Pasti pemerintah di samping persyaratan yang tadi harus menunjukkan lulus PR dan harus menunjukkan kopi dokumen yang dikirim
Jadi jangan khawatir, pasti harus pengetahuan. Tanpa rekomendasi orari tidak akan keluar izin. Karena izin keluar karena organisasinya kalau tidak salah. Itu masalah gagasan mengenai pengenaan IT memang sudah resmi. Saya hanya membantu. Kemudian masalah tata manfaat ruangan, Pak siapa tadi? HST. Ini di halaman ini ada dana pertahanan. Ya, kita dulu. Ya, jadi problemnya memang seperti yang disampaikan Pak Ewi dan apa, memang kita dapat lahan itu tahun berapa? 85 udah. Jadi ada dokumen dari Pak Kamal, karena zaman dulu itu membeli tanah kan harus apa orang ya, kalau bukan orang harus badan hukum, karena saat itu orang itu belum badan hukum, makanya AJB-nya itu harus 6 orang. Tapi jujur di situ Kamal Hayat untuk orari daerah Jawa Barat lokal benci negara. Jadi ketika transaksi terjadi, Pak Kamal itu mengeluarkan semacam wasiat atau testimoni bahwa tanah ini bukan punya saya, keluarga saya tidak boleh membuat, ini milik orang lain. Nah, dokumen-dokumen itu ada. Nah, para pengganti berikutnya itu agak terabaikan barangkali ya masalah penugasan dari Pak Kamal untuk mensertifikatkan, malahan dokumennya hilang dan sebagainya. Sehingga belakangan untuk menutup kebutuhan orari itu sejak zamannya ini Bapak Aceh yang mulai mengoptimalkan lahan kosong itu, bukan membangun orari, yang membangun mereka itu tanah-tanah kosong tingginya itu mereka bikin kios-kios. Kemudian keterusan pengurus berikutnya juga wah duit ini. Jadi sebagai informasi, pada perjanjian terakhir kontrak mengontrak itu kita bersyukur zamannya Pak Kuse itu udah lumayan loh. Kalau zaman dulu itu zaman panen yang 5 juta ya tahu terus. Nah zamannya Pak Kuse ini alhamdulillah dalam 3 tahun itu udah dinaikin secara bertahap 20%. Jadi dari tarif lama beliau tahun pertama menaikkan 10%, kemudian tahun kedua 5% lagi. Jadi dulu nggak seberapa, sekarang itu setahun 65. Kemudian Pak EOU sebagai ketua yayasan informasi mengoptimalkan cara kerja mensertifikatkan itu dengan membentuk tim, ada ad hoc-nya gitu.